Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wala wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukan hanya bulan yang kita sambut dengan riang gembira. Tapi Ramadan juga adalah merupakan momen dari kebangkitan umat atau pembangunan umat Islam. Dari mana kita memahaminya demikian? Saya akan menyampaikan sedikit latar belakang historis ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa Ramadan. Kapan terjadinya atau turunnya perintah puasa Ramadan itu? Itu terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan di tahun yang sama, di bulan yang sama, itu di bulan Sya'ban, juga Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah yang lain. Perintah diwajibkannya zakat itu sama turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Juga turunnya perintah jihad itu juga sama di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan yang sama dan di tahun yang sama juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan pengalihan kiblat atau pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang Ramadan ini terjadi ya, bersamaan dengan beberapa peristiwa yang sangat penting di dalam Islam. Untuk apa itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam sejarahnya kemudian di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, terjadi perang Badar. Perang Badar ini adalah peperangan pertama di dalam Islam dan dia menentukan eksistensi umat Islam. Maka Nabi SAW berdoa pada waktu itu, Allahumma intahlik hadhil asabah lan tu'bad fil ardh. Ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok ini, yakni kelompok Islam, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Ini artinya bahwa memang perang Badar itu peperangan yang menentukan eksistensi umat Islam. Dan artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala hadirkan beberapa peristiwa penting sebelum perang Badar ini. Dari bulan Ramadan diwajibkan, kemudian zakat diwajibkan, jihad diwajibkan, kiblat diwajibkan. Itu ada dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, bina al-ummatil mujahidah. Allah ingin membina ya umat yang mujahid, umat yang memang pejuang ya, dengan dihadirkannya peristiwa perang Badar yang sebelumnya kemudian ada beberapa peristiwa penting di dalam Islam. Hadirin dimuliakan Allah. Lalu bagaimana Ramadan menjadi momen ya, atau menjadi wasilah untuk pembangunan umat? Paling tidak ada 3 hal. Pertama, Ramadan itu adalah syahrul tanqiyah. Ramadan itu adalah bulan penyaringan keimanan, ujian keimanan, di mana kita di bulan Ramadan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang Allah sampaikan ini ya, dengan didasari penuh keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah puasa itu adalah ibadah yang dilaksanakan sebulan penuh, kemudian sifatnya wajib ya, di mana kalau wajib itu biasanya manusia umumnya agak berat melaksanakannya. Nah, itulah ujiannya. Juga kita diperintahkan untuk menjaga atau menahan diri dari makan dan minum yang biasanya di bulan lain kita lakukan, kalau di siang hari juga berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya sampai di situ, ujian itu juga berlaku pada perilaku kita ya, di mana kita diuji akhlak kita, kelakuan kita dan seterusnya. Itu adalah syahrul tanqiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah syahrul at-tamayyuz. Ramadan ini juga bulan pembeda identitas. Dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu diwajibkan puasa Asyura bagi kaum muslimin. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi juga biasa melaksanakan puasa Asyura. Ditanya, kenapa mereka melaksanakan puasa Asyura? Karena katanya memperingati diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini lebih berhak daripada Musa, lebih berhak terhadap Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Nah, maka ketika diturunkan perintah puasa Ramadan, ya, puasa Asyura tidak lagi diwajibkan
kepada kaum muslimin, dia hanya sifatnya sunnah. Maka ini juga sekaligus sebagai penegas, ya, pembeda. Ini adalah tamayyuz, ya, ini yumayyiz baina al-ummatil Muhammadiyah wal Yahudiyah. Ini membedakan, ya, umatnya Nabi Muhammad itu punya puasa khusus, yaitu puasa Ramadan, ya kan, dan tentu Yahudi, ya, mereka melaksanakan puasa Asyura sebagai kewajibannya, tapi kita juga puasa Asyura itu sebagai amalan sunnah, ya kan, dan memiliki keutamaan tersendiri. Nah, di samping itu pembeda identitas itu juga dari sisi historis, ya, di mana di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban itu saat diturunkannya perintah puasa juga terjadi pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu sekaligus juga menegaskan pembeda identitas antara kiblatnya orang Yahudi dengan kiblatnya kaum Muslim. Yang ketiga, hadirin dimuliakan Allah, adalah syahrut tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan pendidikan, di mana kita di bulan ini dididik untuk menjaga hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, lapar, haus, ya, kemudian juga menjaga emosi, ya kan, karena tentu umat yang akan diberi kemenangan oleh Allah itu umat yang sanggup memikul amanah dan beban yang dipikulkan kepada mereka itu adalah umat yang sanggup menahan hawa nafsu, umat yang sanggup menahan emosinya. Nah, kaitan puasa dengan jihad itu di mana adanya? Nah, ketika jihad itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah tadi di bulan Sya'ban sama dengan Ramadan. Nah, bagian dari konsekuensi logis jihad itu ketika diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kekuasaan di situ. Nah, orang kalau diberi kekuasaan itu, ya, tentu, ya, kalau dia tidak bisa mengendalikan kekuasaan itu, dia akan dikendalikan kekuasaan, dan namanya kekuasaan itu kan identik dengan kenikmatan dunia, ya. Nah, kalau dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia justru akan terjerumus, ya, pada kehinaan kalau dia kemudian mengabdi kepada kekuasaan.